Oke. Assalamualaikum Bunda Tri. Waalaikumsalam Bu Ulfa. Maaf Bu Ulfa mengganggu. Oke, bagaimana? Onje mboten, ini tidak mengganggu, kita berdiskusi di sini. Monggo, mau diskusi apa? Iya ini Bu Ulfa. Saya di sini mau diskusi sama Bu Ulfa. Tujuan saya tuh ada beberapa hal yang belum saya pahami mengenai praktek pembelajaran berdiferensiasi, Bunda Ulfa. Oh, oke Bunda, pembelajaran berdiferensiasi. Tujuan diskusi ini berarti tentang pembelajaran berdiferensiasi, nggih Bunda? Iya Bunda, iya betul sekali. Oh, nggih. Kira-kira dari diskusi ini yang ingin jenengan dapatkan itu apa Bunda? Saya ingin mencari solusinya. Nanti saya bisa mempraktekkan pembelajaran diferensiasi di kelas saya, Bunda. Seperti itu. Oh, di kelas jenengan. Iya. Kira-kira seberapa pentingnya pembelajaran diferensiasi ini untuk jenengan? Kalau menurut saya penting sekali ya. Pembelajaran ini kan kita bisa memahami anak pembelajaran sesuai dengan minat dan bakatnya. Jadi anak nanti pulang tuh dapat ilmu dengan bahagia, senang, tanpa ada rasa takut, tanpa beban, seperti itu, Bunda. Oh, kira-kira kalau di skala permasalahan ini itu di skala berapa, Bunda? Kalau posisi sekarang ya, di skala tuh saya di posisi yang angka 5. Dari 10 tuh angka 5, Bunda. Oh, Kalau idealnya jenengan itu pengennya di angka berapa? Idealnya kalau saya tuh pengennya nanti di angka 10 lah. Bisa pembelajaran berdiferensiasi secara benar, tepat, dan menyenangkan. Seperti itu, Bunda. Oh, berarti untuk mencapai angka 10 tuh Bunda, kira-kira apa yang kurang dari mungkin dari permasalahan itu, adakah yang kurang? Iya, saya tuh yang pertama kurang literasi, kurang pelatihan, kurang mempraktekkan dari pembelajaran berdiferensiasi ini, Bunda. Seperti itu. Oh, berarti coba kalau diurutkan dari angka 1 sampai 4 apa saja kira-kira mungkin urutan yang paling penting? Iya. Menurut jenengan bagaimana? Saya rasa saya tuh yang kurang tuh yang paling besar persentasenya itu sekitar 50% tuh pelatihan. Saya mau pelatihannya kurang, kira-kira 50% dari googling YouTube atau di Instagram atau di WA itu sekitar 20%. Kemudian literasi. Jadi nanti saya rencananya mau pelatihan literasi googling seperti itu, Bunda. Oh, berarti jenengan ingin juga mempunyai usaha-usaha juga seperti itu nggih, Bunda? Iya. Kira-kira kalau di persentase usaha yang ingin jenengan capai itu persentasenya bagaimana, Bunda? Dari yang terpenting juga. Iya, kalau dari yang terpenting, yang pertama itu pelatihan-pelatihan, mengikuti pelatihan itu sekitar 50% lah. Mengikuti pelatihan, kemudian literasi sekitar 30%, dan yang ketiga itu googling. Ya, googling itu sekitar 20%. Seperti itu, Bunda. Googling memang kita juga perlu cari referensi-referensi lain Bunda, Iya, untuk Bunda. mengembangkan semua itu Iya, betul sekali. Dari situ, dari semua usaha itu
kira-kira yang mana dulu yang ingin jenengan wujudkan atau jenengan lakukan itu yang mana dulu, Bunda? Kalau ketika itu yang saya ingin lakukan pertama kali itu mengikuti pelatihan-pelatihan, Bunda. Pelatihan-pelatihan mungkin ada Nggih. workshop atau ada pelatihan yang lain lah, diklat-diklat seperti itu. Nggih. Kalau selama ini diklat jenengan itu sebatas mana, Bunda? Atau mungkin atensinya berapa bulan sekali atau 1 tahun berapa kali, ngoten berapa, Bunda? Iya, kalau posisi sekarang tuh jarang sekali tuh Bunda. Mungkin 6 bulan itu 1 kali lah seperti itu. Jadinya masih kurang. Oh, Iya. nggih. Jadinya memang kalau pelatihan itu sangat berefek sekali nggih, Bunda. Iya, betul. Efeknya sangat luar biasa untuk Iya. diri kita nggih. Kita Iya. menambah wawasan ngoten nggih, Bunda. Iya, Bunda. Terus kira-kira sebelum pembelajaran berdiferensiasi, mungkin jenengan pernah mengalami kondisi yang seperti ini. Adakah, Bunda? Ada Bunda. Kalau dulu tuh waktu saya ngajar di kelas 3 itu sama ya. Mengajar anak-anak di kelas itu ada beberapa siswa itu yang belum bisa membaca. Kita kan Nggih. kalau belum bisa membaca dengan yang sudah, dengan yang lebih lancar itu kan beda. Itu pernah saya rasakan, pernah saya mengalami yang seperti itu. Dulu sekali itu Bunda. Oh, nggih, berarti dulu pernah nggih mengalami Pernah, seperti iya. itu. Kemudian usaha apa, Bunda, yang pernah jenengan lakukan Iya. saat itu? Kalau dulu itu saya pertama sharing dengan teman, kedua saya mencari Nggih. teknik-teknik metode bagaimana caranya bisa anak ini bisa membaca seperti itu, di googling lah. Gimana kan ada cara-caranya seperti itu. Oh, nggih. Iya. Nggih, ada trik-triknya ngoten nggih, Bunda? Iya, ada trik-triknya gitu. Oh. Oke, berarti itu sangat berefek sekali ya, Bunda, Iya. di kita mencari referensi di Iya. media sosial atau di internet ngoten nggih. Iya. Adakah di lembaga jenengan itu yang jenengan anggap dia itu sangat ahli sekali, dia jago dalam bidang pembelajaran atau bidang apapun? Adakah, Bunda? Iya, kebetulan ada itu. Itu kepala sekolah saya, itu saya anggap itu sebagai motivator, mentor saya. Itu pembelajarannya bagus, cara komunikasinya bagus, cara menyemangati rekan kerja juga bagus, komunikasinya lancar. Jadinya apa ya, itu sebagai motivator lah bagi saya itu. Seperti itu, Bunda. Nggih. Kira-kira mungkin jenengan sudah pernah konsultasikan ke rekan jenengan atau belum, Bunda? Sudah pernah. Tapi mungkin kemungkinan belum tuntas lah seperti itu, Bunda. Mungkin belum Oh, bisa nggih. terrealisasi dengan baik seperti itu. Nggih, berarti jenengan sudah konsultasi nggih. Iya. Terus kira-kira adakah ide-ide baru yang ingin jenengan capai atau wujudkan untuk mencari solusi itu, Bunda? Iya. Saya tuh punya ide-ide ya. Saya tuh punya rencana program kalau misalkan ya minimal 1 bulan itu mengikuti workshop atau pelatihan minimal 1 bulan sekali. Jadi kalau selama 1 tahun itu kan kalau bisa ya 1 bulan itu mengikuti. Jadi Nggih. saya selalu menambah ilmu, menambah pengetahuan, bisa teori, bisa praktek seperti itu. Jadi kalau 1 tahun itu bisa 12 kali. Kalau 2 semester minimal 1 bulan 1 kali. Kemudian saya pengennya lebih banyak lagi literasi, lebih banyak lagi karena prosentasenya dinaikkan lah seperti itu, Bunda. Nggih.
Kira-kira hal apa duluan yang ingin jenengan lakukan, Bunda? Saya ini yang pertama saya lakukan itu pengen mendaftar pelatihan dulu, pelatihan atau workshop yang Nggih. tentang khususnya tentang pembelajaran berdiferensiasi ini, Bunda. Nggih. Berarti jenengan ingin mewujudkan pelatihan dulu nggih? Iya, betul. Oke, kira-kira mungkin adakah, teman atau pandangan tentang, narasumber yang mungkin ingin jenengan ajak, ikuti pelatihannya, Bunda, Mm-mm. adakah? Kira-kira kalau di rekan kerja saya tuh ada yang nama sama-sama kelas 6 juga namanya Bu Sayuti. Itu mau saya ajak untuk mengikuti pelatihan pelatihan yang saya rencanakan itu, Bunda. Nggih, sehingga mungkin ada kolaborasi ngoten nggih, Iya, Bunda? betul betul betul. Iya, nggih nggih nggih. Mungkin kira-kira, hal tersebut kapan ingin jenengan, wujudkan, Bunda? Iya, saya ini rencana di bulan Agustus, di awal Agustus lah paling enggak, itu kan minimal bulan Agustus saya mulai mengikuti pelatihan seperti itu, Bunda. Jadi saya nanti untuk di awal pembelajaran ini saya sudah menambah menambah apa namanya pengetahuan saya melalui diklat-diklat pelatihan itu untuk jadi kelanjutan semester selanjutnya saya sudah mempunyai dasar, sudah mempunyai kemampuan yang kuat untuk mempraktekkan di kelas saya seperti itu. Nggih. Kira-kira yang jenengan siapkan apa, Bunda? Pertama, tentu saja waktu, nggih. Kedua, Nggih fisik karena mengikuti pelatihan tuh nggih. kalau selain teori kan ada prakteknya. Mungkin yang ketiga kondisi di sekolah. Kondisi sekolah harus dikondusif ya. Karena kita selain mengikuti pelatihan juga sebagai guru di sekolah seperti itu. Oh, nggih, Bunda. Adakah teman yang ingin jenengan ajak ngoten, untuk mewujudkan hal tersebut? Ada, ada rekan-rekan kerja saya akan ajak mengikuti pelatihan itu. Nggih. Kira-kira, seberapa tingkat kesuksesan yang jenengan capai nanti setelah melakukan itu? Kira-kira setelah melakukan pelatihan itu 9 lah, di angka 9 saya bisa melaksanakan dari pembelajaran berdiferensiasi ini. Nggih. Sudah ada wawasan ngoten nggih, Bunda? Iya, jadi saya nanti setelah melakukan rencana saya dari pelatihan-pelatihan itu, saya sudah mentargetkan, sudah memperkirakan Nggih. saya 90% pasti bisa, pasti mau, pasti mampu. Harus positif, harus Nggih. semangat gitu, Bunda. Pokoknya Harus saya semangat. ya nanti pembelajaran berdiferensiasi ini sudah apa ya, sudah bukan mahir tapi mampu ya, sudah mampu saya bisa melaksanakan, merealisasikan di kelas saya mulai dari awal semester ini lebih baik dari yang kemarin gitu. Kuncinya apa seperti itu, Bunda? Kuncinya ya harus semangat, harus semangat, Semangat. harus sabar, iya harus semangat itu Ya, kuncinya, sabar. harus Nggih. semangat lah, utamanya semangat, Bunda. Nggih, kita harus tetap semangat nggih untuk Iya, meningkatkan semua tersebut nggih, Bunda. iya. Nggih, kira-kira setelah diskusi ini adakah gambaran, solusi yang jenengan dapat, Bunda? Ya, betul. Setelah diskusi ini, saya bisa mengungkapkan semuanya ke Bu Ulfa. Saya bisa menggambarkan Nggih. rencana saya itu bisa terlaksana dengan tertib, berurutan seperti itu, terencana dengan baik, Bu Ulfa. Nggih nggih. Eee,
adakah motivasi yang membuat Anda itu ingin mewujudkan semuanya itu? Motivasinya apa, Bunda? Ya, motivasinya yaitu saya ingin melihat anak-anak didik saya, murid-murid saya itu bahagia. Bahagia, senang pulang dengan dalam keadaan yang senyum gitu, Bunda. Setelah diskusi ini, kira-kira perasaan Anda bagaimana, Bunda? Perasaan saya nih ya Bunda, setelah diskusi ini saya merasa senang, plong, bisa mengungkapkan semuanya, jadi saya bisa melaksanakan rencana-rencana saya Bunda. Adakah yang ingin jenengan sampaikan di sini kepada saya atau mungkin seperti itu, Bunda? Iya betul Bunda Ulfa, saya mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan Bu Ulfa mau meluangkan waktunya diskusi dengan saya. Terima kasih banyak Bu Ulfa. Sama-sama Bunda, saya juga banyak belajar dari jenengan bagaimana menemukan solusi. Kira-kira sudah menemukan solusinya ini Bunda? Sudah Bunda, sudah. Terima kasih. Itu saya ingin menyampaikan terima kasih sekali lagi Bunda. Alhamdulillah. Berarti diskusi ini bisa bermanfaat untuk kita, nggih Bunda? Iya betul sekali. Iya, saya juga dapat wawasan dari jenengan mungkin juga terpancing untuk menemukan solusi. Iya. Seperti itu Bunda. Iya. Sampun, berarti diskusi ini sudah menemukan titik temu, yaitu menemukan solusi dari permasalahan jenengan, ya Bunda. Sekian diskusi hari ini. Apabila saya punya salah, mohon maaf. Semoga kita dapat bertemu di lain hari. Iya, sama-sama Bunda Ulfa. Assalamualaikum. Terima kasih Bunda Tri. Ya. Oke, siap Bu. Oke. Ya. Assalamualaikum Bu Feni. Bu Ulfa. Assalamualaikum Bu Ulfa. Waalaikumsalam Bunda Tri. Iya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Ulfa gimana? Alhamdulillah sehat, semangat siang hari ini. Iya. Ngomong-ngomong ini Bu Ulfa, ada apa ini Bu Ulfa? Pengen ketemu saya ini Bu Ulfa. Ini saya ada suatu permasalahan yang saya hadapi saat ini terkait dengan pembelajaran. Karena saya merasa output dari siswa saya itu menurun, atau mungkin karena pribadi saya karena akhir-akhir ini memang banyak kegiatan nggih Bunda. Oh begitu ya. Seperti itu. Iya. Untuk apa nih output yang Bu Ulfa inginkan nih dari diskusi ini nanti ya Bu Ulfa? Output yang saya inginkan itu saya ingin menemukan solusi bagaimana membuat output peserta didik saya nantinya, karena saya memegang kelompok B, jadi outputnya itu menjadi maksimal seperti itu. Oh begitu ya Bu Ulfa. Jadi nanti kita sepakat ya bahwa Bu Ulfa ingin mendapatkan ide-ide solusi untuk masalah ini ya. Oke Bunda, ya. siap. Misalkan nih Bu Ulfa, kalau di skala ya, dari skala 1 sampai 10 nih, kalau Bu Ulfa posisi sekarang di angka berapa nih Bu Ulfa? Saya posisi sekarang ada di angka 4 karena memang saya merasa bahwa banyak sekali kegiatan yang
saya ambil, sehingga fokus saya sebagai pendidik itu menurut saya agak menurun untuk tahun ini nggih Bunda. Oh, gitu Jadi ya. saya inginnya tuh, bagaimana menciptakan, pembelajaran yang menarik seperti itu sehingga nanti output-nya ke siswa juga bagus seperti itu Bunda. Pulva nanti maunya idealnya itu di angka berapa ya kira-kira ya? Saya ingin idealnya itu di angka 9 atau mencapai 10 seperti itu Bunda. Gitu ya. Berharapnya seperti itu. Kalau di angka Nggih Bunda. itu ya, kondisinya seperti apa? Kalau sudah di angka 9 itu kondisinya yang seperti apa tuh? Kondisinya pertama tentunya pembelajaran yang saya lakukan itu dapat diterima siswa dan pembelajarannya itu juga aktif, menarik, menyenangkan sehingga anak itu bahagia. Dari anak itu bahagia nanti saya berharap wujudkan peserta didik juga yang berkualitas seperti itu. Gitu ya. Dimulai dari diri saya sendiri, dimulai dari pribadi saya yang berkualitas sehingga nantinya bisa menciptakan peserta didik yang berkualitas juga. Iya. Coba Bu Ulfa, sekarang coba diurutkan kira-kira mana ya yang paling didahulukan dahulu. Kira-kira prosentasenya yang paling besar gitu. Dari mana dulu? Nah, seperti ini. Nggih, siap Bunda. Karena posisi saya dulu pertama itu sebagai pendidik. Tapi selain pendidik, saya itu juga punya tugas tambahan Bunda, yaitu sebagai operator, yang kedua, yang ketiga sebagai bendahara BOP. Sehingga saya mungkin saat ini merasa terlalu berat nih Bunda untuk melakukan semua itu. Jadi salah satu fokus saya yaitu sebagai pendidik itu agak kesampingkan seperti itu intinya Bunda. Begitu ya Bu Ulfa ya. Pernah tidak Bu Ulfa pernah mengalami kondisi yang mirip-mirip lah masalahnya seperti ini yang di masa lalu? Ada solusinya enggak dulu tuh? Iya Bunda. Nggih Bunda. Siap. Saya dulu pernah sekali mengalami seperti ini, bahkan banyak sekali sebagai pendidik masa tuh bukan hanya saya keteteran. Akhirnya saya itu konsultasi sama kepala sekolah dan kepala sekolah saya itu menyarankan ya sudah saya meringankan satu tugas jenengan yaitu bendahara sekolah. Biarkan bendahara sekolah itu dipegang oleh guru yang lain sehingga fokus jenengan sebagai pendidik itu juga berjalan dengan lancar. Seperti itu Bunda. Oh iya, gitu ya. Kalau masalah ini sudah pernah nggak anak googling atau apa gitu lewat Instagram atau lewat YouTube gitu? Nggih Bunda. Saat saya sudah berusaha untuk mencari untuk membuat pembelajaran yang menarik, menyenangkan, sehingga anak itu aktif, antusias dalam mengikuti pembelajaran, sehingga pembelajaran itu tidak monoton seperti itu Bunda. Jadi anak endingnya itu dia merasa bahagia, merasa senang, dan selain itu juga menanamkan budi pekerti karena di usia TK itu memang yang utama ditanamkan itu budi pekertinya, penanaman pembiasaan yang positif seperti itu Bunda. Iya. Adakah teman Bu Ulfa nih yang jago lah di bidang ini? Ada enggak Bu Ulfa ya kira-kira?
Teman saya yang jago di bidang ini itu ada. Beliau adalah kepala sekolah saya. Ada beberapa tugas yang diampu oleh kepala sekolah saya, tapi alhamdulillah dia itu bisa menjalani semuanya itu. Mungkin manajemen waktunya yang baik dan dia itu juga mungkin memfokuskan salah satu peran dia, yaitu sebagai pendidik. Dia mungkin selain di sekolahan, dia juga berusaha untuk di rumah itu mencari referensi-referensi update terbaru dari pembelajaran pendidikan anak usia dini. Oh Nah, gitu ya. itu yang ingin saya contoh, Bunda. Itu sebagai mentor, sebagai apa motivator juga ya, atasan Ibu Ulfa itu juga ya, pengalaman beliau yang bagus itu. Oke. Saya Berdasarkan tadi ya. jadikan sebagai Ya, mentor. Bunda, saya iya. jadikan sebagai mentor, panutan, dan saya ingin berusaha menjadi seperti beliau. Oh, Sehingga terkadang saya juga konsultasi dengan beliau. iya, betul Bunda. Dari pembicaraan tadi ya Bu Ulfa, Seperti apa itu, nih Bunda. ide-ide baru dari Bu Ulfa ini yang mau dilakukan? Bisa diurutkan dari mana gitu? Oke. Wujudkan itu yang pertama menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan saya sendiri, sehingga beberapa tugas yang saya ampu itu dapat saya selesaikan tugas-tugasnya sesuai dengan waktunya. Selain itu, saya juga berusaha untuk mengembangkan diri saya, mengembangkan potensi saya di dalam CGP ini, dan berharap nanti kedepannya saya bisa menjadi pendidik yang bisa menciptakan peserta didik yang berkualitas, bisa menciptakan pendidik yang mempunyai budi pekerti yang baik, dan outputnya juga baik. Seperti itu, Bunda. Kira-kira kapan nih Bu Ulfa mau memulai rencana ini? Saya ingin memulai karena ini masih proses pendidikan guru penggerak. Pelan-pelan saya belajar untuk membuat RPPH beberapa minggu, sehingga nanti mungkin manajemen waktu saya bisa terkondisikan dengan baik, membuat RPPH yang menarik dan menyenangkan sehingga anak tidak monoton, tidak bosan dalam pembelajaran. Itu yang pertama. Yang kedua, manajemen waktu. Okay. Iya. Ini apa saja nih Bu Ulfa yang nanti mau dipersiapkan apa saja nih Bu Ulfa? Ya, nanti untuk rencana ini apa nih Bu Ulfa yang mau disiapkan? Persiapannya apa Bu Ulfa? Yang saya siap. Oke, siap. Saya ingin konsultasi dulu ke kepala sekolah. Konsultasi sama kepala sekolah tentang rencana saya yang ingin membuat kegiatan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan sesuai dengan topiknya. Jadi saya konsultasikan topik pembelajarannya dulu ke kepala sekolah, kemudian saya sharing ke teman-teman yang lain, karena mungkin kalau referensi saya sendiri kegiatannya itu sedikit nih Bunda, tapi kalau referensinya kalau dikolaborasikan dan digabungkan itu akan menjadi pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Kira-kira siapa nih? Saya inginnya seperti itu, Bunda. Oh gitu ya. Nanti kira-kira siapa nih Bu Ulfa yang mau diajak membantu rencana Bu Ulfa ini? Bunda. Kira-kira siapa nih yang nanti yang ingin saya ajak untuk bekerja sama yaitu kepala sekolah pertama, yang kedua rekan guru, yang ketiga nanti saya ingin berusaha
di dalam lingkup gugus, jadi dengan guru-guru yang lain, karena mungkin kalau sebatas di lembaga saja kegiatan pembelajaran mungkin akan lebih luas lagi jika disampaikan atau dikembangkan lagi di kegiatan gugus. Iya. Kira-kira kunci sukses dari rencana ini apa Bu Ulfa? Ada nggak kunci suksesnya? Kunci suksesnya saya berharap kuncinya itu pertama dari diri saya nggih. Dari diri saya harus menanamkan bahwa kita harus terus berusaha untuk belajar sepanjang hayat. Jangan hanya berhenti di titik ini, kita harus terus belajar, kita harus terus berusaha dalam hal apapun itu, terutama dengan manajemen waktu saya yang mungkin agak kacau untuk saat ini, sehingga saya berusaha untuk memanage waktu sebaik mungkin, sehingga fokus saya sebagai pendidik itu dapat terlaksana, bisa menciptakan pembelajaran yang menarik, sehingga anak nanti bisa berkembang sesuai dengan usia dan kemampuannya. Gitu ya. Kira-kira nanti Bu Ulfa sudah mengerjakan rencana ini ya Bu. Kira-kira nilai angka tadi akan menjadi berapa Bu Ulfa? Kalau sudah Bunda. Perkiraan karena saya awalnya itu minim 4 sekali nggih, minim 4. Dan nanti kalau mungkin rencana itu akan berhasil dan berharap saya rencana itu akan berhasil, saya ingin mencapai angka 9 dan 10. Iya, betul. Dan ya Bu Ulfa, sekarang bagaimana nih perasaan Bu Ulfa setelah kita diskusi ini Bu Ulfa? Setelah diskusi ini saya merasa senang Bunda, karena saya bisa awalnya yang awalnya saya itu saya sedikit ada gambaran tentang aksi apa atau rencana apa yang akan saya lakukan ke depannya agar tujuan yang saya yaitu menciptakan peserta didik yang berkembang. Ya, kira-kira ini apa yang mau Bu Ulfa ucapkan untuk sekarang ini Bu Ulfa? Yang ingin saya ucapkan setelah melakukan diskusi ini, saya merasa senang dan terima kasih untuk Putri yang sudah menggali, yang sudah mengungkapkan apa yang jadi permasalahan saya, sehingga saya menemukan solusi yang nantinya ingin saya lakukan, ingin saya terapkan dalam peserta didik saya, sehingga nantinya saya sebagai bisa mengemban amanah saya menjadi pendidik yang lebih baik lagi, berkualitas, menciptakan peserta didik yang bisa berkembang sesuai
dengan kemampuannya, karena setiap peserta didik itu pasti kemampuannya berbeda-beda nggih Bunda. Kita juga sebagai pendidik juga jangan memaksakan hal yang mungkin tidak bisa kita Ya, paksakan. ya, oke Bu Ulfa. Saya terima kasih banyak. Sampai ketemu besok, Bu Ulfa.